Iman ini makrifat itu iman yang paling tinggi. Tetapi kita tentunya secara proses belajar dari bawah. Iman dalam pembelajaran imannya anak kecil ini bisa dibilang iman bil ilmi. Kita biasa sejak dari kecil itu mendapat pengajaran, mendapat informasi, atau bahkan dengan bahasa yang lebih tajam mendapatkan doktrin untuk beriman kepada Allah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Sejak dari kecil, bahkan seorang bayi yang dilahirkan dalam keluarga Islam ini diadani, diqomati. Kemudian kita beranjak besar, kanak-kanak masuk ke TPA, masuk ke surau-surau, mendapatkan belajar membaca Iqra, belajar membaca Al-Quran, mendapatkan pendalaman ilmu keislaman. Maka keimanan yang demikian ini disebut iman bil ilmi. Atau bahasa lain juga ada yang mengatakan ilmul yakin. Maka keyakinan semacam ini biasanya belum betul-betul nandes di dalam hati para hadirin. Ibarat seperti seseorang yang sedang berkebun di tengah sawah, menggarap kebunannya, kemudian ada tetangganya yang menghampiri, mengabarkan, wahai saudara, rumahmu kebakaran. Karena yang berkata adalah tetangganya, setengah percaya dan tidak percaya, dia bergegas merasa khawatir. Gek tenan omahku kobongan. Jangan-jangan hanya berita hoak istilah sekarang. Maka keimanannya belum betul-betul zauqiyah. Maka harus ditingkatkan menjadi iman bil akli, atau bahasa lain ainul yakin. Iman bil akli ini dalam kehidupan sehari-hari banyak didapatkan oleh orang-orang yang mendalami keislaman, mendalami Islam dari sisi keilmuan. Baik itu misalkan mondok bertahun-tahun, dia belajar kitab, mendapatkan dawuh dari guru atau kiai yang mengajar. Sehingga apa? Sehingga keimanannya semakin tebal. Bukan hanya ceritanya orang, tetapi dia sendiri menggali apa benar Islam itu adalah Islam yang hak, adalah agama yang hak, yang menjadikan selamat dunia dan akhirat. Dia menggali. Atau banyak kasus di luar negeri, ini banyak berita-berita yang mengabarkan, banyak di Eropa, di Amerika, ini seorang yang ateis atau agnostik paling tidak, dia tidak percaya tentang spiritual, tentunya dia tidak menerima agama. Ya, biasanya orang-orang yang pinter, orang-orang yang cerdas, profesor. Kemudian dia melakukan penelitian ilmiah, di mana penelitian ilmiah itu membuahkan hasil yang hasilnya kesimpulannya ada di dalam Al-Quran. Banyak orang yang demikian kemudian terbuka hatinya menerima Islam karena dia berpikir bagaimana Quran ini tidak mungkin jika bukan dari Tuhan, karena isinya begitu detail dan sama dengan penelitian yang dilakukan pada zaman sekarang. Padahal terpaut selisih 1400-an tahun yang lalu. Ini iman bil akli. Iman bil akli ini juga belum mendalam. Ainul yakin ini belum mendalam. Seperti kembali tadi, seorang yang dikabarkan rumahnya terbakar, dia sudah sampai di dekat rumahnya, dari jauh tampak api merah membakar, menyala-nyala, membakar rumahnya. Tapi itu pun dia belum yakin, karena dia masih ainul yakin. Barulah ketika dia berusaha mendekat,
berusaha menyelamatkan harta dan bendanya. Dan di sana dia sedikit terkena api, panas terkena kulitnya sampai melonyoh atau melocot atau melepuh. Disitulah dia merasakan hakul yakin dari panasnya kobaran api. Demikian pula dalam keimanan kita kepada Allah para hadirin. Kita sebagian besar umat Islam, kebanyakan dari kita ini Islam adalah Islam warisan para hadirin. Kita memeluk Islam ya karena orang tua kita Islam. Bukan karena pencarian. Walaupun kemudian banyak teman-teman saya di Jogja itu ya dia melakukan satu pencarian-pencarian menggunakan metode-metode tertentu yang kadang ya sedikit ekstrim metodenya, tapi dia kemudian menemukan kemantapan iman di dalam hatinya. Hingga dia merasakan iman zauqiyah, iman bizauq atau hakul yakin. Maka ketika seorang ini telah betul-betul merasakan keimanan kepada Allah, dia menjadi hilang, dia menjadi fana, yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang takut kepada harimau, dia akan lari menjauh dari harimau karena yang ditakutkan adalah cengkraman dan terkaman dari harimau. Tetapi jika seseorang betul-betul takut kepada Allah, dia bukan lari menjauh dari Allah, tetapi dia justru lari mendekat kepada Allah. Fafirru ilallah. Karena yang ditakutkan bukan Allah itu sendiri, tapi yang ditakutkan adalah ketika dia tidak mendapatkan fadl dari Allah, dia tidak mendapatkan nikmat dari Allah. Seperti anak kecil takut kepada orang tuanya. Takut di sini dalam artian jika dia tidak dirawat, tidak dijajankan, tidak diberi makan oleh orang tuanya, maka anak kecil ini takut kehilangan orang tuanya. Maka takut kita kepada Allah itu bukan takut karena Allah itu mengerikan, tetapi takut kepada Allah adalah takut kehilangan fadlnya Allah para hadirin. Namun para hadirin, hal demikian tidak mudah. Mencapai iman zauqiyah ini tidak mudah. Bahkan tidak bisa dicari. Hal tersebut murni hidayah pemberian dari Allah, fadl dari Allah. Betapapun orang mondok nuwun sewu, bertahun-tahun, belasan puluhan tahun, jika tidak mendapatkan hidayah dari Allah, dia sulit untuk merasakan iman bidzauq atau iman ma'rifat ini tadi. Karena salah-salah ilmunya itu sendiri yang menjadi hijab para hadirin. Sehingga apa? Sehingga hatinya tidak bisa menerima pancaran nur ilahiyah. Dia tidak bisa menerima tajalinya Allah. Sehingga dia mengalami kebutaan. Orang tidak bisa melihat itu ada dua. Karena terlalu gelap dan karena terlalu terang. Maka demikian pula dengan mata hati kita. Yang menutup mata hati kita ini ada dua. Karena gelapnya hati akibat zulmah, karena dosa-dosa yang kita lakukan akibat mengikuti hawa nafsu kita, dan itu umumnya orang. Tetapi ada lagi hijab yang sebetulnya lebih mengerikan, yakni hijab nur atau hijab cahaya. Hijab yang muncul karena dia merasa seorang yang mampu, dia merasa orang yang alim, dia merasa orang yang terpandang dan lain sebagainya. Sehingga kelebihan-kelebihan yang diberikan Allah kepada dirinya justru menjadi hijab bagi dirinya sendiri. Dan ini lebih berbahaya perhatian. Kalau hijab zulmah ya yang banyak ini yang terjadi karena banyak melakukan dosa-dosa. Maka kalau kita melakukan dosa, masih ada orang yang mau mengingatkan. Tetapi kalau hijab nur, karena ini seringkali munculnya dirasakan oleh orang-orang yang alim, ini sangat bahaya. Karena apa? Karena masyarakat malu mau mengingatkan orang yang alim. Karena jelas secara alahriah kalah ngalim. Sehingga karena tidak ada yang mengingatkan, dia terlena dengan kealimannya. Maka kalau di jalan tol, itu kecelakaan mobil,
Yang parah itu kalau dia justru berjalan pada kecepatan yang tinggi. Kalau di gang-gang kampung ada kecelakaan motor biasanya tidak terlalu fatal. Tetapi kalau di jalan tol, kalau sekali terjadi kecelakaan biasanya sangat fatal sekali. Itulah gambaran seorang orang kampung, ibarat kata orang kampung ini orang yang ahli maksiat. Dia tidak tahu caranya mendekat diri kepada Allah. Jalannya timi dan lain sebagainya. Maka jika terpaksa terjadi kecelakaan, resikonya tidak terlalu besar. Yang bahaya adalah seseorang yang memiliki kendaraan yang bagus, mesin yang besar sehingga kecepatannya tinggi, sekelebat dia ngantuk, kecelakaan akan sangat fatal para hadirin hadirat. Inilah para hadirin hadirat yang diperjuangkan di dalam perjuangan wahidiyah untuk memohon kepada Allah mendapatkan iman ma'rifat dzauqiyah kepada Allah.